Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Oke. Apakah ada yang tidak masuk? Semua masuk ya, oke. Untuk mengawali kegiatan perkuliahan daring kita pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja kita di sini akan membahas tentang gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Di sini, Ibu nanti akan menjelaskan 3 elemen penting dari gerak tari. Karena di gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga itu sangat berperan penting dalam sebuah terwujudnya gerak tari atau terwujudnya sebuah gerakan tari. Oke. Di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu dari 3 elemen penting gerak tari ya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang ruang. Ruang yang dimaksud dalam gerak tari adalah semuanya kita bisa disebut dengan ruang berpindah tanpa berdiri, itu dinamakan dengan ruang pribadi atau dari kita sendiri. Kalau kita gerak tari berpindah tempat atau bisa disebut dengan pola lantai, itu disebut dengan gerak ruang berdasarkan secara umum. Jadi ada beberapa macam ruang dalam sebuah gerak tari. Ada juga yang dinamakan ruang sempit dan ruang luas. Yang dimaksud dari ruang gerak tari ruang sempit dan ruang luas itu ialah seumpamanya kita ambil contoh dari gerak tari Jaipong. Di sini sudah pada tahu kan tari Jaipong itu seperti apa? Oke, kita ambil contoh dari tari Jaipong ya. Ada beberapa, kita ambil satu ragam gerak dari tari Jaipong agar nanti kalian bisa mengerti seperti apa sebenarnya ruang dalam secara umum dan secara pribadi. Kalau kita ambil ragam satu, semuanya seperti ini. Nah, di sini kita itu memerlukan banyak ruang. Ini yang Ibu maksud adalah ruang secara pribadi atau dari kita sendiri. Kalau ruang secara umum itu kita berpindah tempat. Seperti itu. Jadi mustahil jika gerak tari tidak disertai dengan ruang. Seperti itu. Jadi hubungannya dalam gerak tari berdasarkan ruang yaitu tidak bisa terciptanya gerak tari jika tidak ada ruang, karena ruang dan gerak tari itu saling berhubungan. Seperti itu. Selanjutnya Ibu akan mengambil perbedaan dari contoh sebuah tarian berdasarkan ruang. Kalau di tari Jaipong tadi yang sudah Ibu contohkan, itu karena gerakannya yang sangat lincah, membuat kita memerlukan banyak ruang karena menyesuaikan juga dengan gerakannya yang sangat lincah. Seperti itu. Kalau kita bedakan dengan tari gambyong maupun tari bedaya, itu sangat berbeda. Karena di tari gambyong dan tari bedaya itu hanya sedikit memerlukan ruang. Karena di tari tersebut itu hanya gerakannya yang sangat lambat, pelan, dan tidak begitu banyak menggunakan ruang. Seperti itu. Kita bahas tentang waktu. Waktu yang dimaksud dalam gerak tari itu bisa disebut dengan cepat, lambat, atau bisa juga disebut dengan ritme. Gerak tari yang dilakukan membutuhkan waktu yang baik karena karena waktu itu juga sangat berperan penting dalam sebuah tarian. Waktu itu bisa disebut dengan gerak estetis maupun gerak fungsional. Gerak fungsional seperti kita menuju ke sekolah tentu membutuhkan waktu. Jika jarak yang ditempuh dekat, maka waktu yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan dengan jarak yang jauh. Jika jarak yang jauh ingin
sama secepatnya dengan jarak yang dekat tiba di tempat, maka gerak yang dilakukan haruslah memiliki kecepatan 2 atau 3 kali dari jarak yang dekat. Perbedaan cepat atau lambat gerak berhubungan dengan tempo. Jadi tempo merupakan cepat lambatnya sebuah gerakan yang dilakukan. Jadi fungsi tempo pada gerak tari ini memberikan kesan dinamis sebagai seorang penari atau bisa berkaitan dengan gerak tubuh kita. Elemen penting dalam waktu ini juga berkaitan dengan ritme tubuh dan ritme lingkungan yang agar seorang penikmat itu merasa bagus. Jadi di unsur penting waktu ini juga berperan aktif, karena jika tidak ada waktu cepat atau tempo lambatnya juga bisa disebut dengan ritme, ini juga tidak bisa berjalan dengan baik sebuah tarian seperti itu. Kita ambil contoh juga dari beberapa tarian ya. Kita ambil contoh lagi tari Jaipong. Di tari Jaipong, musik atau ritme temponya itu yang digunakan begitu cepat karena menyesuaikan juga dengan gerakan tari Jaipong yang lincah, yang harus membutuhkan musik yang cepat juga dan menyesuaikan dengan gerakan tari Jaipong seperti itu. Kalau di tari Bedaya, tari Gambyong, dan tari yang pelan-pelan lainnya itu membutuhkan musik atau waktu, tempo, ritmenya itu tidak begitu cepat karena di tari tersebut menyesuaikan juga dengan gerakan yang sangat lembut dan pelan. Begitu. Jadi sampai sini kan Ibu sudah menjelaskan beberapa perbedaan dari sudah kita ambil beberapa contoh dari sebuah tarian. Jadi kalian bisa berpikir bahwa sebuah tarian itu berbeda-beda tentang unsur gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan dari segi unsur berdasarkan tenaga. Kita di dalam melakukan gerakan pasti membutuhkan tenaga kan? Tanpa adanya tenaga, pasti kita tidak dapat menghasilkan gerakan yang maksimal. Karena awal dari gerakan sendiri berasal dari tenaga. Tenaga juga merupakan salah satu unsur kekuatan yang akan memberikan pengawaan atau juga bisa disebut pengendalian dan penghentian gerak. Seorang penari harus berhati-hati di dalam melakukan tariannya, karena tenaga memiliki beberapa jenis, yaitu ada tenaga ringan, tenaga kuat, maka harus berhati-hati dan harus lebih cermat. Yang paling penting harus menjaga konsentrasi. Jadi, di dalam sebuah tarian itu hendaknya kita memerlukan tenaga, karena tenaga itu memberikan sebuah energi positif dalam seorang penari ya. Karena jika kita melakukan menari itu jika tidak ada sebuah tenaga juga tidak akan bagus dan tidak bisa semaksimal mungkin dalam menari. Jadi 3 elemen penting dalam sebuah gerak tari yaitu ruang, waktu, dan tenaga itu sangat penting diperhatikan dalam sebuah gerak tari. Karena jika tidak ada unsur elemen penting dalam tari tersebut, maka tidak akan bisa menghasilkan sebuah tarian yang bagus dan maksimal. Nah, selanjutnya nanti Ibu akan menayangkan sebuah video contoh dari sebuah tarian yang memiliki perbedaan dari segi ruang, waktu, dan tenaga. Di sini sudah Ibu jelaskan kira-kira sebelum kita menayangkan video, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, pada intinya sebuah gerak tari itu sangat membutuhkan karena ruang, waktu, dan tenaga itu saling melengkapi dari sebuah gerakan tarian. Nah, di sini Ibu akan menayangkan sebuah
contoh tarian yang berbeda dari segi ruang, waktu, dan tenaga. Di sini Ibu akan menayangkan sebuah tari jaipong. Nanti anak-anak untuk bisa mengamati atau bisa menonton dan nanti bisa kita bedakan dengan tari yang lain. Oke, Ibu akan menayangkan sebuah tari jaipong. Padepokan Jaipongan di Jawa Barat. Kapapi sareng mami tulung sobari aturan pula. Mengsen
ya anak-anak, itu tadi contoh dari tari jaipong. Di sini anak-anak kan sudah mengamati dari apa sih yang dimaksud dari ruang, waktu, dan tenaga dalam sebuah tarian. Di tari jaipong tersebut sudah dijelaskan atau sudah kita lihat bahwa ruang yang dibutuhkan dalam ruang jaipong yang tadi itu sangat banyak membutuhkan ruang. Karena di tari jaipong tadi sangat lincah gerakannya, bisa kita lihat tadi kan ya. Lalu di waktu yang dimaksud dari tari jaipong tadi sudah kita lihat juga bahwa musik yang digunakan dari sebuah tari jaipong itu sangat cepat. Sudah kita lihat tadi ya anak-anak. Jadi yang unsur gerak tari berdasarkan tenaga juga itu di tari jaipong juga banyak membutuhkan tenaga seperti yang Ibu sudah tayangkan di video tadi, bahwa kita ambil kesimpulan bahwa ruang, waktu, dan tenaga di dalam sebuah tarian itu sangat berperan aktif. Jika tari jaipong tersebut tidak menerapkan dari segi ruang, waktu, dan tenaga juga tidak akan bagus dilihat ya. Seperti itu. Tari jaipong yaitu dari Jawa Barat. Di tari jaipong tersebut sudah jelas dari segi penarinya pun juga sudah menerapkan dari ruang, waktu, dan tenaga. Berikutnya nanti Ibu akan memberikan contoh tayangan video dari tari bedaya. Nanti anak-anak juga bisa melihat di tari bedaya itu dari segi ruang, waktu, dan tenaganya seperti apa. Dan bisa dibedakan ya anak-anak, jadi kita bisa mengetahui perbedaan dari sebuah tarian dari segi ruang, waktu, dan tenaga. Ya. Di sini Ibu akan menayangkan sebuah tari bedaya. Jadi nanti silahkan amati dan silahkan menganalisis dari perbedaan dari tari jaipong yang sudah Ibu tayangkan tadi ya.
Oke, anak-anak, di yang sudah Ibu tayangkan tadi adalah tari bedaya. Tari bedaya itu merupakan sebuah tarian yang sangat terkenal dengan kesakralannya. Tari bedaya ini hanya dipertunjukkan dalam sebuah penobatan di sebuah kerajaan, atau maksud saya adalah di sebuah keraton. Tari bedaya ini terkenal dengan kesakralannya. Tari bedaya dibawakan oleh 9 penari. 9 penari ini harus dengan keadaan yang suci, atau harus melewati segala ritual-ritual untuk menarikan sebuah tari bedaya ini. Dalam 9 penari ini ada katanya melambangkan dari sebuah arah mata angin yang ada 9. Ada juga yang mengatakan tari bedaya ini dilakukan dengan 9 penari, dikatakan bahwa 9 lubang dari manusia. Nah, anak-anak, di tari bedaya tersebut itu sudah jelas kita bahwa perbedaan dari tari jaipong dan tari bedaya. Kalau tari bedaya itu dilakukan dengan ruang waktu dan tenaganya berbeda dengan tari jaipong. Kalau tari bedaya itu dalam segi ruang itu hanya membutuhkan sedikit ruang, karena di tari bedaya gerakannya yang sangat lembut dan pelan. Beda juga dengan unsur gerak tari berdasarkan waktu. Di tari bedaya yang sudah kalian lihat dan sudah Ibu tayangkan tadi, di tari bedaya ini musik, ritme atau temponya juga pelan, lembut, dan sangat berbeda dengan tari jaipong yang sudah Ibu tayangkan sebelumnya. Kalau dari segi tenaga, di tari bedaya ini pun juga memiliki sedikit tenaga saja karena gerakannya yang sangat pelan. Kalau di tari jaipong ataupun tari remo itu harus menggunakan tenaga yang banyak, karena disitulah tarian bisa hidup. Maksud saya bisa beberapa jenis tenaga ringan dan tenaga kuat itu harus seorang penari juga harus berhati-hati dalam melakukan sebuah unsur gerak berdasarkan tenaga, seperti itu. Jadi anak-anak, apakah sudah jelas dari penjelasan Ibu tadi? Kita juga sudah menayangkan sebuah contoh video biar kalian jelas dan lebih mengerti dengan tayangan video tersebut. Kesimpulannya bahwa tari jaipong dan tari bedaya yang sudah Ibu tayangkan tadi sangat berbeda dari segi unsur gerak berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Ya, di era pandemi saat ini, Ibu berharap bahwa kalian tetap harus terus bergerak, jangan lelah bergerak menari, karena kita harus juga melestarikan kebudayaan kita ya anak-anak. Dari contoh-contoh video yang sudah Ibu tayangkan itu juga bisa dilihat dari YouTube, dari internet, dan lain-lain. Di situ akan banyak informasi yang lebih lengkap dan lebih jelas. Jadi, manfaatkanlah alat teknologi yang sudah modern saat ini di Indonesia. Jadi, kesimpulannya bahwa ruang gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga itu sangat penting dan harus sangat diterapkan atau diperhatikan dalam sebuah tarian. Seperti itu. Jika tidak ada sebuah ruang, waktu, dan tenaga dalam sebuah tarian itu sangat mustahil ya anak-anak. Karena jika kita tidak melakukan unsur penting, 3 elemen penting dari gerak tari ini, tidak akan bisa bagus dan maksimal dalam kita menjalankan menari gitu. Jadi kesimpulannya adalah ruang, jika kamu melakukan gerakan di tempat tanpa berdiri berarti melakukan ruang dalam secara pribadi. Sedangkan jika kamu bergerak, berpindah tempat, maka kamu melakukan gerak di ruang umum.
gerak di dalam ruang dapat dilakukan dengan sendiri, berpasangan, atau kelompok. Kalau waktu, setiap gerak yang dilakukan membutuhkan waktu. Perbedaan cepat atau lambat gerak berhubungan dengan tempo. Jadi, tempo merupakan cepat atau lambat gerak yang dilakukan. Gerak tari juga memiliki tempo. Fungsi tempo adalah gerak tari untuk memberikan kesan dinamis sehingga tarian enak untuk dinikmati. Tenaga. Setiap kamu melakukan gerak tentu memerlukan tenaga. Penggunaan tenaga dalam gerak tari ini meliputi intensitas yang berkaitan dengan kuantitas tenaga dalam tarian yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak, action atau tekanan, muncul ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Kualitas berkaitan dengan cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Jika gerak yang dilakukan memiliki intensitas tinggi, tentu saja memerlukan tenaga yang kuat dan sebaliknya. Gerak dengan intensitas rendah memerlukan tenaga yang lemah atau sedikit. Jadi kesimpulannya, dalam gerak tari ini sangat membutuhkan 3 elemen penting dalam gerak tari, yaitu ruang, waktu, dan tenaga. Di sini kita harus menerapkan atau mempraktekkan dalam sebuah tarian. Jika kalian menari harus memperhatikan 3 unsur penting dalam sebuah tarian. Mungkin dari yang sudah Ibu jelaskan dan sudah Ibu kasih contoh menayangkan sebuah contoh video tari jaipong dan tari budaya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau semuanya tidak ada, Ibu akan memberi tugas kepada kalian untuk menganalisis berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga dalam sebuah tarian yang berkembang di daerah kalian masing-masing ya. Jadi nanti silahkan analisis gerak tari yang berkembang di daerah kalian. Harus memperhatikan unsur gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Di kuliah daring hari ini, pesan Ibu tetap jaga kesehatan dan juga perhatikan himbauan dari pemerintah untuk selalu memakai masker dan cuci tangan, dan juga tetap selalu di rumah ya, stay at home. Jadi di era pandemi kali ini, semoga pandemi ini segera berakhir. Dan jika tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, jangan lupa tetap di rumah saja ya. Jadi pesan Ibu tetap semangat dan belajar di rumah dan jangan lelah untuk bergerak. Seperti itu. Bila ada salah kata dari Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.